Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 ya dari mata kuliah perencanaan bisnis startup hari ini, kita akan membahas mengenai menyusun bisnis model dan juga bisnis plan ya, atau uh, rencana bisnis. Nah, di sini ada sejarah munculnya bisnis model. Diawali dengan awal abad ke-20. Ini sudah diperkenalkan bisnis umpan atau hook model yang disebut juga sebagai pisau cukur dan model pisau bisnis atau model terkait produk bisnis. Kemudian pada tahun 1950, model bisnis berasal dari McDonald, restoran, kemudian dan juga Toyota ya, yang pertama kali menerapkan model bisnis. Itu ada restoran McDonald dan juga Toyota. Kemudian pada tahun 1960, para inovator adalah Walmart dan juga hypermarket. Kemudian pada tahun 1970, model bisnis baru dari FitX dan juga Toys R Us. Kemudian tahun 1980-an eh, dari Blockbuster, Home Depot, Intel, dan juga Dell Computer. Kemudian tahun 1990-an dari Southwest Airlines, Netflix, eBay, Amazon.com, dan Starbucks. Nah, model bisnis ini merupakan kunci keberhasilan bisnis itu sendiri. Istilah model bisnis muncul dalam jurnal akademik di tahun 1957 dan pertama kali digunakan sebagai judul dari sebuah jurnal akademik yang terbit tahun 1960. Konsep model bisnis mulai populer sejak tahun 1990 ke atas ketika model bisnis dan perubahan lingkungan bisnis didiskusikan dalam konteks internet. Ini menurut Afufah tahun 2004. Model bisnis sendiri sebagai arsitektur untuk produk, pelayanan, dan sistem informasi, termasuk di dalamnya deskripsi dari aktor bisnis dan peraturannya. Keuntungan potensial untuk berbagai aktor di dalamnya dan sumber-sumber pendapatan. Saat ini jenis model bisnis mungkin tergantung pada bagaimana teknologi digunakan ya. Misalnya pengusaha di internet juga telah menciptakan model yang sama sekali baru yang bergantung sepenuhnya pada teknologi yang ada atau yang baru muncul. Menggunakan teknologi, bisnis dapat mencapai sejumlah besar pelanggan dengan biaya minimal. Sama seperti sekarang ini ya, ketika kita menjalankan bisnis, ketika bisnisnya masih offline, pasti akan banyak biaya yang dikeluarkan, seperti biaya operasional, entah biaya sewa, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita melaksanakan bisnis dengan memanfaatkan teknologi, misalnya kita berjualan secara online, kita bisa meminimalisir biaya-biaya, baik itu biaya operasional, biaya sewa, dan seterusnya. Jadi kita cukup tidak perlu menyewa suatu toko ya atau ruko, kita bisa berjualan di rumah seperti itu. Kemudian pengertian dari bisnis model sendiri adalah sebagai suatu teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambar model sebuah bisnis. Jadi yang namanya bisnis model ya pasti bagaimana model bisnis yang akan kita gambarkan. Nantinya ketika kita mau mengimplementasikan bisnis tersebut, kita gambarkan dulu model bisnisnya seperti apa. Dalam model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai baik, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Model bisnis ini menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya, dan atau nilai. Proses konstruksi model bisnis merupakan bagian dari strategi bisnis.
Ini yang kita garis bawahi bahwa model bisnis ini merupakan strategi bisnis. Nanti ketika kita membuat model bisnis, ya di dalamnya kita gambarkan strategi bisnis apa yang akan kita lakukan agar kita bisa mengimplementasikan bisnis tersebut dengan terencana. Nah, di sini untuk tujuan bisnis model, memahami struktur organisasi dan dinamika organisasi. Jadi di dalamnya kita bisa menggambarkan struktur organisasi dari bisnis tersebut. Siapa pimpinannya, kemudian siapa yang melaksanakan pada bagian-bagian tertentu, misalnya marketing ataupun production ya, atau produksi, kemudian pada bagian desain mungkin, kemudian bagian konten marketing mungkin, dan seterusnya. Itu kita buat struktur organisasi. Supaya apa? Supaya dalam menjalankan bisnis itu kita mengetahui apa job desk kita. Kita berada di bagian atau tim bagian yang mana. Sehingga kita lebih fokus untuk meraih tujuan dari bisnis tersebut. Kemudian memahami masalah dalam mencapai target organisasi dan menemukan potensi untuk kemajuan organisasi. Nah, ini tentu ketika kita menjalankan bisnis, kita harus menyesuaikan dengan permasalahan ataupun kebutuhan dari calon konsumen kita. Jangan sampai ketika kita membuat bisnis, apalagi bisnis startup, itu kita hanya memikirkan, oh produk kita bagus. Tapi belum tentu produk bagus itu diterima oleh masyarakat. Belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi balik lagi, ketika kita membangun suatu produk, kita harus menyesuaikan dengan permasalahan ataupun kebutuhan dari calon konsumen kita. Dan ini juga terkait dengan mencapai target organisasi. Ketika kita sudah mengetahui ya masalah dari konsumen kita atau kebutuhan dari konsumen kita, selanjutnya adalah solusinya apa? Kita buat rancangan solusi eh, beberapa pilihan ya, beberapa pilihan solusi kita buat, kemudian nanti kita pilih solusi terbaik. Masih ingat ya, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai eh, materi tersebut. Kemudian kita menemukan potensi untuk kemajuan organisasi. Jadi setelah kita mengetahui target apa yang akan kita eh, capai nantinya, apakah kita mau mencapai target penjualan eh, sekitar 1.000 pieces mungkin dalam waktu 1 bulan, atau mungkin kita mencapai target saat baru launching, ingin mencapai target pengunjung atau viewers ya sebanyak 1.000 mungkin. Dan itu adalah target. Tergantung target bisnis tersebut apa. Kemudian potensi. Setelah kita menentukan target yang mau kita capai, selanjutnya potensi apa yang membuat kita bisa maju. Seperti itu. Kemudian meyakinkan bagi para customer, end user, dan developer agar memiliki pemahaman yang benar mengenai organisasi. Jadi ketika kita membuat bisnis model, kita tentukan ya, kita gambarkan strategi bisnis kita. Di situ customer bisa tahu atau end user kita bisa tahu eh, organisasi kita itu mengenai apa, kemudian produk-produk kita tentang apa. Misalnya ada PT Paragon ya, PT Paragon Corp. Mereka kan mempunyai banyak produk. Nah, customer sekarang sudah mengetahui bahwa PT Paragon itu adalah eh, suatu perusahaan kosmetik ataupun skincare ya, yang berbasis eh, Islam gitu, berbasis halal. Nah, dari situ kita bisa meyakinkan customer kita dari bisnis model tersebut. Kemudian dapat mendapatkan requirement software aplikasi yang akan kita buat yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target
organisasi. Kemudian komponen model bisnis sendiri, siapa yang dilayani atau who it serve itu siapa? Kita tentukan target konsumen kita ya, siapa yang akan eh, dilayani oleh kita, siapa yang akan menggunakan produk kita, apa yang ditawarkan. Nah, keuntungannya apa? Ketika customer menggunakan produk kita itu apa yang akan mereka dapatkan? What is profit ya, keuntungan. Kemudian bagaimana cara menghasilkan produk? How it provide its product. Jadi eh, produksinya bagaimana? Bukan hanya tentang eh, komponen di dalamnya ya, atau bahan-bahan yang terdapat pada produk tersebut, tetapi cara memproduksinya bagaimana. Bagaimana cara menghasilkan uang atau laba? How it create money or profit. Jadi bagaimana cara menghasilkan uang? Apakah dengan penjualan itu sendiri atau dengan eh, investor ya? Nah, itu juga termasuk eh, menghasilkan uang atau modal. Kemudian bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing atau differentiates itself from its competitor. Jadi apa pembeda kita? Keunikan kita apa dengan kompetitor kita? Kemudian selanjutnya kita bisa menggambarkan bisnis model kita. Ini salah satunya dengan BMC ya, atau Business Model Canvas. Jadi BMC ini merupakan metode berupa kerangka berpikir bisnis yang sistematis dan menyeluruh, menggambarkan kegiatan utama bisnis dan relasinya, meliputi konsumen dan pemasaran, produksi dan operasional, keuangan dan produk atau solusi yang dipilih atau dikelompokkan. Nah, untuk bisnis model kanvas ini dibagi menjadi 9 blok. Nah, 9 blok ini sudah menggambarkan seluruh kegiatan pada sebuah bisnis. Ini tadi, mulai dari konsumen, pemasaran atau marketing, produksi, operasional, keuangan, produk, solusi, dan lain sebagainya. Ini semua sudah ada di 9 blok PMC. Jadi kalau kita bingung-bingung ya, bagaimana cara memodelkan bisnis kita? Kita bisa menggunakan BMC ini. Jadi kita gambarkan ke dalam 9 blok BMC. Nah, di sini ada 9 komponen atau 9 blok BMC ya. Yang pertama, customer segment. Ini yang pertama kali kita eh, gambarkan pada bisnis model kita, yaitu konsumen, customer. Jadi target pasar kita siapa? Kita tentukan target pasar yang akan kita masuki. Nah, di sini misalnya target pasar tersebut terdiri dari masyarakat umum, rumah sakit, hotel, salon kecantikan, dan spa. Ini secara umum ya. Tapi kita boleh lebih mendetail, misalnya customer segment kita adalah eh, dari masyarakat umum, tetapi yang misalnya dengan jenis kelamin perempuan misalnya, dari umur 30 sampai 50 tahun misalnya. Jadi itu lebih targeting ya, jadi lebih tertarget seperti itu. Kemudian value proposition atau mendefinisikan nilai guna material, kepuasan ekonomi seperti harga murah, manfaat yang dinilai dengan uang dan lain sebagainya. Dan nilai guna non-material seperti kepuasan psikologi, seperti pride dan lain sebagainya, atas produk sebagai sebuah solusi atas pemecahan masalah tertentu bagi konsumen. Jadi namanya value, jadi nilai yang eh, ada di produk tersebut, nilai yang bisa diunggulkan. Jadi ketika customer itu mau menggunakan produk kita, nilai yang akan kita jual apa? Itu adalah value proposition. Sehingga customer bisa puas ya dengan produk kita.
Apakah dengan kepuasan ekonomi, misalnya harganya tadi lebih murah dari produk lain, atau nilai uangnya, atau nilai guna non-material berupa pride atau kebanggaan ya ketika menggunakan suatu produk. Saya bangga menggunakan produk dengan merek ini. Kemudian key resource ini adalah hal penting untuk menjalankan model bisnis berupa sumber daya utama yang dapat membantu perusahaan mendapatkan penghasilan, berhubungan dengan pelanggan, memberikan value proposition, dan mendapatkan pasar. Jadi key ya, key resource, kunci untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian channel ini terkait dengan mitra, mendefinisikan cara atau metode sebuah produk atau layanan sebagai solusi sampai ke konsumen. Jadi bisa jadi mitra untuk mempromosikan suatu produk atau medianya, media untuk menyampaikan suatu informasi mengenai produk ataupun jasa kita. Bisa misalnya channelnya melalui sosial media atau mungkin televisi, radio, dan lain sebagainya. Itu adalah channel. Kemudian relationship ini mendefinisikan cara atau metode berinteraksi komunikasi dengan konsumen. Jadi misalnya kita melakukan interaksi dengan konsumen melalui eh, riset ya. Misalnya kita buat riset di media sosial. Kemudian customer kita mengisi hasil dari riset yang kita sebarkan misalnya. Atau dengan giveaway misalnya. Itu kan termasuk interaksi ya antara konsumen dengan suatu bisnis. Kemudian key activities ini mendefinisikan kegiatan utama dalam bisnis sesuai dengan value proposition dan customer segment yang dijabarkan sebelumnya. Jadi ini terkait dengan kegiatan bisnis. Kemudian key partnership ini mendefinisikan mitra kunci dalam sebuah bisnis sesuai dengan value proposition dan customer segment yang dijabarkan sebelumnya. Misalnya mitra ada Gojek misalnya. Kalau kita punya restoran, kita bermitra dengan Gojek ataupun dengan Grab dan seterusnya ya. Kemudian cost structure adalah struktur dan item biaya yang terjadi dalam bisnis, meliputi kegiatan operasional dan pemasarannya. Jadi ini terkait dengan biaya-biaya ya. Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk memproduksi atau dalam kegiatan operasional. Bisa pemasaran juga, misalnya biaya untuk eh, menyewa tempat, produksi ya, ataupun biaya promosi, biaya eh, membayar karyawan dan seterusnya. Itu adalah termasuk cost structure. Kemudian revenue stream ini mendefinisikan pos-pos pendapatan bisnis sesuai dengan value proposition dan customer segment. Ini pendapatan bisnis dari mana saja. Itu semua eh, terdapat dalam revenue stream. Kemudian bisa juga eh, sumber daya. Sumber daya yang terdapat pada perusahaan itu apa saja. Itu juga bisa. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses desain model bisnis. Yang pertama, fleksibilitas. Jadi kebanyakan pengusaha, apalagi pengusaha pemula, yang memiliki bisnis plan menjadikan diri mereka tidak fleksibel terhadap perubahan-perubahan asumsi. Sehingga ketika ada perubahan yang cepat di dunia nyata, pengusaha pemula tetap gigih memperjuangkan bisnis plan mereka yang ternyata sudah tidak relevan. Jadi, meskipun kita sudah buat bisnis plan sedemikian rupa ya, tadi misalnya kita buat BMC, ada 9 komponen, tidak menjadikan bisnis plan kita itu eh, saklek ya. Jadi bisa jadi kita harus
merubah ketika ada suatu perubahan di dunia nyata, mungkin dari segi customer segment, ada yang berubah, ya kita harus mengikuti perubahan tersebut. Jadi kita harus fleksibel. Jangan sampai kita gigih memperjuangkan bisnis plan tersebut, tetapi ternyata sudah tidak relevan dengan dunia nyata. Kemudian validitas ide, karena kebanyakan yang harus dipenuhi dalam sebuah bisnis plan, termasuk pengusaha baru ya, yang lupa untuk menguji apakah ide bisnis mereka itu betul-betul valid atau diperlukan customer atau tidak. Jadi intinya tadi, ketika kita mau membuat atau membangun suatu bisnis atau membuat suatu produk, kita balik lagi, kita kembalikan apakah sesuai dengan kebutuhan customer atau tidak. Itu adalah pengujiannya. Jadi ketika kita sudah mengetahui masalah ataupun kebutuhan konsumen, kita buat solusinya, kita kembalikan ke konsumen. Apakah solusi yang kita tawarkan ini diperlukan oleh mereka atau tidak? Itu salah satu pengujian ide bisnis. Nah, kemudian alur membangun bisnis, kalau dulu ya, kalau dulu itu ada ide, bisnis plan, pitching atau competition, kemudian baru build bisnis. Jadi mulai dari ide bisnis kita apa, kemudian kita buat bisnis plan atau rencana bisnis, kita kompetisikan ide bisnis kita ataupun kita presentasikan, baru kita bangun bisnis tersebut. Banyak pengusaha pemula yang masih mengikuti cara tersebut. Ini adalah cara membangun bisnis lama. Mereka mengawali bisnis mereka dengan sebuah ide, dibuat rencana bisnisnya, kemudian pitching. Salahkah? Tidak. Tetapi resiko gagalnya lebih besar. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko kegagalan, diperlukan cara pandang baru untuk pengusaha pemula dalam membangun bisnis mereka. Perbedaannya paling dasar terletak pada fase validasi ide. Ini tadi, menguji apakah ide kita diperlukan oleh customer atau tidak. Karena di sini tadi belum ada ya, untuk alur membangun bisnis zaman dulu, itu belum ada validasi ide. Jadi ketika kita punya ide, merasa ide kita bagus, kemudian kita buat rencana bisnisnya, kita langsung pitching atau kita presentasikan, baru langsung kita bangun bisnis tersebut. Tanpa kita uji apakah ide bisnis tersebut betul-betul valid atau belum. Nah, di sini. Jadi resiko kegagalannya lebih besar. Kemudian untuk alur membangun bisnis sekarang, ini mulai dari ide, kemudian bisnis model, kita buat model bisnisnya, kita validasi. Jika validasi atau hasil validasinya oke, kita lanjut ke bisnis plan, baru pitching atau competition, dan lanjut ke build real business. Kita buat bisnis realnya. Tetapi kalau validasinya itu hasilnya no, kita balik lagi ke bisnis modelnya. Bisnis modelnya bisa kita ganti atau kita ubah. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan customer kita. Makanya di sini kita butuh tadi kita butuh fleksibilitas ya, karena itu kalau ternyata hasil dari validasinya tidak bagus atau belum memenuhi kriteria kebutuhan dari customer kita, ya kita ubah. Jangan sampai kita gigih untuk memperjuangkan bisnis plan yang sudah kita buat tanpa mempertimbangkan ini tadi, keperluan dari customer. Seperti itu. Kemudian alur untuk menciptakan bisnis baru di era ini pun sudah berubah. Sebelum ide bisnis dibuat, ke dalam bisnis plan perlu dibuat terlebih dahulu pengujian apakah ide tersebut valid atau tidak. Nah, kemudian contoh bisnis model, media sosial, media pemasaran yang efektif dan efisien. Penetrasi bisnis melalui media sosial merupakan poin utama yang harus Anda perhatikan untuk melakukan pemasaran yang efisien dan efektif di era digital.
Jumlah pengguna media sosial yang begitu besar menjadi alasan kuat mengapa kita harus memanfaatkan media sosial yang satu ini. Kemudian berpromosi di media sosial juga akan membantu kita untuk terhubung, bukan hanya kepada buyer, tapi juga kepada seller. Hal ini juga membuat relasi bisnis menjadi lebih luas dan tidak menutup kemungkinan kita menambah partner baru yang siap untuk mengembangkan bisnis bersama. Kemudian tadi mengenai contoh bisnis di media sosial ya, ada banyak kelebihannya. Tadi seperti eh, karena pengguna sosial media banyak dan semakin hari semakin banyak pengguna aktif dari media sosial. Kemudian fitur-fitur dari media sosial juga bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk ataupun jasa kita semenarik mungkin sesuai dengan eh, selera customer kita ya. Kemudian masing-masing kanal media sosial juga disesuaikan dengan target customer kita. Misalnya kalau target customer kita itu dari kalangan umur 40 sampai 60 tahun misalnya. Kita masih bisa menggunakan media sosial berupa Facebook misalnya ya. Atau eh, atau bisa juga menggunakan eh, WhatsApp misalnya. Karena mereka lebih sering menggunakan media tersebut. Atau kalau kita target customernya itu generasi milenial atau generasi Z, kita bisa gunakan Instagram misalnya atau YouTube. Jadi kita sesuaikan dengan pengguna dari media sosial tersebut. Kita sesuaikan dengan target pasar kita. Kemudian tadi saat kita berpromosi di media sosial juga tidak hanya bisa terhubung ke buyer tetapi juga ke seller karena antara buyer dengan seller bisa langsung berhubungan satu sama lain pada media tersebut. Kemudian bisa membangun relasi yang lebih luas karena dengan kita berpromosi di media sosial, kita bisa menjangkau hampir seluruh dunia ya. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan menambah partner baru untuk mengembangkan bisnis. Kemudian yang kedua ada mobile marketing, pasar yang sangat potensial di era digital. Dewasa ini, pasar mobile bisa dibilang sangat potensial mengingat jenis pengguna Android yang mencapai miliaran jiwa. Membuat mobile marketing menjadi sasaran promosi yang wajib dikuasai oleh pebisnis digital. Dengan membangun blog ataupun toko online berbasis mobile yang responsif, maka akan membantu Anda melakukan penetrasi bisnis dengan pengguna mobile. Ini termasuk marketplace ya, sekarang banyak marketplace yang bisa kita manfaatkan untuk membuka toko online kita. Jadi, kalau kita tidak mau repot untuk membangun web sendiri, jadi kita bisa menggunakan marketplace ya. Kita tinggal daftar dan tinggal kita promosikan saja, sehingga kita bisa langsung bisa jual beli di marketplace tersebut. Dan marketplace juga biasanya dengan eh, mobile ya. Jadi bisa dibuka kapan saja, di mana saja. Tidak perlu repot mencari web kita seperti itu. Mungkin itu untuk materi hari ini mengenai bisnis model. Oh ya, selanjutnya ada contoh BMC ya. Tadi kita sudah mempelajari 9 komponen BMC. Di sini ada contoh BMC, misalnya produk Gojek ya, yang sudah kita kenal. Nah, misalnya ini.
Oke, ini contoh BMC atau Business Model Canvas pada perusahaan Gojek. Nah, kita eh, lihat satu persatu ya. Tadi ada 9 komponen dari BMC. Komponen yang pertama adalah customer segment. Nah, kita lihat di sini. Customer segment itu terkait dengan target konsumen. Nah, di sini target konsumen dari Gojek itu adalah eh, employee atau karyawan, office staff, student, public transportation user, housewife, internet user. Jadi target konsumen mereka adalah karyawan. Mungkin ada karyawan yang setiap hari kerja tetapi eh, dia tidak punya kendaraan pribadi misalnya. Atau dia biasanya menggunakan kendaraan umum tetapi ternyata tertinggal. Nah, biasanya eh, salah satu solusinya ya mereka menggunakan Gojek ataupun office staff, staff kantor ya. Kemudian eh, ada siswa, kemudian pengguna transportasi umum, kemudian ibu rumah tangga, dan pengguna internet. Itu adalah target konsumen mereka. Kemudian value proposition atau nilai nilai yang diunggulkan ya dari produk Gojek ini adalah provide public transportation with good quality, fast access, dan low price. Jadi eh, keuntungan transportasi publik ini dengan kualitas yang bagus, aksesnya cepat dan eh, murah ya atau terjangkau. Kemudian yang ketiga, key resource, sumber daya. Key resource-nya atau sumber daya yang mereka miliki adalah Google Maps atau Waze. Kemudian Google atau Gojek Gojek application ya, aplikasi mereka itu juga termasuk sumber daya. Kemudian server provider, mereka juga punya server, itu adalah sumber daya mereka. Kemudian channel atau media untuk promosinya, channel mereka adalah Gojek application, advertisement atau iklan, iklan di billboard, kemudian review dan rating dari pengguna, itu juga termasuk channel. Kemudian customer relationship. Customer relationship mereka adalah penggunaan diskon dan promotion. Jadi supaya customer mereka itu eh, tetap menjadi pelanggan mereka ya, tidak beralih ke produk lain, yang mereka menggunakan cara yaitu memberikan diskon, promosi, kemudian newsletter email misalnya. Ketika ada pelanggan yang ulang tahun misalnya mereka berikan ucapan spesial, itu juga supaya menarik hati atau menenangkan hati customer mereka. Kemudian more fitur application. Jadi di dalam Gojek juga banyak fitur-fitur lainnya. Misalnya ada Gojek GoSend ya, bisa mengirim barang. Ada GoMart, bisa berbelanja secara online dan seterusnya. Ada banyak fitur di dalamnya. Kemudian key activities ini terkait dengan kegiatan. Kegiatannya ada user data management. Jadi user tidak perlu khawatir dengan data yang mereka eh, data privasi mereka ya yang telah mereka daftarkan pada Gojek karena ada manajemennya. Connecting between the driver and passengers. Jadi ada koneksi antara driver dengan penumpangnya. Jadi bisa chatan ya. Misalnya menanyakan lokasinya di mana dan seterusnya. Kemudian connecting between seller dan buyer. Misalnya kita berbelanja ya, atau kita GoFood misalnya. Itu bisa kita chatting dengan buyer, dengan penjual. Itu ada food, shop, dan seterusnya ya. Kemudian connecting between provider and telecommunication user. Misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ya antara passengers dengan driver. Nah, kita bisa
sebagai passengers eh, bisa komplain ke provider misalnya. Connecting between sender dan receiver dan seterusnya. Kemudian key partnership ini mitranya, mitra mereka adalah eh, driver ojek tersebut. Kemudian supplier atribut driver berupa helm, jaket, dan seterusnya. Kemudian server provider. Kemudian cost structure atau biaya-biaya yang mereka keluarkan adalah profit sharing with driver partner. Jadi pembagian keuntungan ya dengan driver, rental of server infrastructure provider. Jadi ada biaya untuk sewa server, kemudian API cost of Google Maps, biaya untuk Google Maps, salary of office staff atau gaji untuk staff mereka, maintenance dan repair system, ada maintenance ya, atau mungkin ada sistem yang error, ada perbaikan sistem dan seterusnya. Kemudian ada biaya iklan atau advertisement. Kemudian revenue stream ini terkait dengan pendapatan mereka. Pendapatan mereka melalui Gojek Service User, ada GoPay atau Electronic Wallet atau Electronic Payment. Ini adalah contoh untuk model bisnis pada perusahaan Gojek. Oke. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini terkait model bisnis. Semoga bisa dipahami. Silakan untuk dipelajari kembali mengenai model bisnis dan untuk proposal bisnis. Sekali lagi saya ingatkan agar teman-teman kerjakan dikumpulkan pada pertemuan ke-7 ya. Jadi minggu depan teman-teman sudah harus mengumpulkan proposal bisnisnya karena sebagai penilaian TS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.